record. Nah, ini salah satu contoh aja, Mister mau bertanggung jawab dengan kata-kata Mister. Bahwa bahasa Ibrani dulu tidak menggunakan vokal. Nah, misalnya ini, cuma bisa nggak ini? Oh, nggak bisa ini tulisannya. Bentar ya. Oh, nggak bisa. Oh, pakaiin aja lah. Misalnya gini. Nah, ini huruf Yunani kuno, misalnya begini. Ini sedikit memperkenalkan aja. Dulu kalau membaca Yahweh, dia cuma kayak gini, YHWH. Cuman gitu doang dia. Ya, kalau sekarang dibaca Yahweh, kalau dulu enggak YHWH. Tapi bacanya memang Yahweh, tapi tulisannya YHWH. Sekarang sudah beda. Nah, itu salah satu contoh. Ya, dulu bahasanya lebih sulit, apalagi bahasa Ibrani sekarang. Yunani pun sulitnya minta ampun. Mister sudah belajar. Jadi bahasa Alkitab kamu itu hanya ada dua. Satu Ibrani, kedua Yunani. Yunaninya pun Yunani koine namanya. Yunani yang digunakan untuk menulis Alkitab, bukan Yunani yang digunakan untuk komunikasi. Beda ya. Jadi kalau untuk belajar bahasa itu sulitnya minta ampun. Nah, bahasa Yunani itu menggunakan 3 istilah untuk waktu. Yaitu kronos, kairos, dan aionos. Kaya bukan? Itu. Kalau bahasa Indonesia ya sudah waktu gitu doang. Waktu apa? Ya. Waktunya udah jelas, waktu tidur, waktu makan, ya, waktu dapat berkat, waktu apes, ya banyak. Udah langsung pakai waktu semua. Dan juga ini, misalnya kata love, kasih. Wah, kalian kalau belajar bahasa Yunani, kasih itu menggunakan banyak kata, banyak istilah. Misalnya ada agape, pernah dengar ya? Ada phileo, ada storge, ada eros. Itu kasih semua itu. Tapi begitu kamu bilang kasih eros, orang sudah tahu, oh ini ternyata kasih hawa nafsu antara suami dan istri, bukan pacaran ya. Salah. Ya, eros itu kasih yang bagus, suci, yang diberikan Tuhan untuk suami istri. Tapi banyak orang salah gunakan, dia gunakan untuk pacarnya, itu nggak boleh. Ya, sebenarnya untuk pacar itu belum layak mendapatkan eros. Ya kalau cuma sekedar cium tangan ya silahkanlah. Kalau sudah mulai cium kening, hati-hati. Itu sudah lampu merah itu, berhenti bilang. Karena setelah cium kening, bisa turun ke bawah ya kan. Cium kening, cium hidung, walaupun kena tak hidung nggak peduli dah. Jadi itu dia. Itulah bahasa Yunani itu kaya sekali. Ya, nah hari ini kalian sudah belajar. Orang kan bisa bedakan. Oh, orang ini sudah belajar ya. Jadi istilah 3 waktu itu harus dipahami. Ya. Mr. Marvel tadi ada tamu. Aduh, ini Marvel ini kebiasaan nih lah. Ada tamu waktunya belajar, nggak memperbaiki sepeda lah, lagi loteng lah. Terus gimana waktu belajar ada tamu? Mana dia bisa masukkan dulu. Ini kebiasaan ini. Mana si Marvel ini? Ya itu dia ya nak. Contoh saja. Jadi tolong diingat. Mana Marvel ini Marvel? Ya, halo Mister. Kamu tuh kebiasaan ya, ada di Zoom tapi kemana-mana kamu. Tolong fokus dulu Marvel. Kalau belajar, belajar. Tolong ini masih diulangin lagi, misalnya nggak mau masukkan lah untuk kedepannya kalau Marvel masih begitu, nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan, dipanggil nggak nyaut 3 kali, Mister nggak mau masukkan lagi ya. Kecuali ada keterangan. Kalau ada keterangan, Mister bisa mengerti. Misalnya udah tepat jam 9.10, kamu chat dong di Zoom, Mister sorry saya ada tamu nggak bisa ditinggal. Gitu, di chat gurunya. Mister nggak panggil-panggil, nggak ngabisin apa, bukan ngabisin ya. Nggak buat Mister manggil-manggil lama gitu ya. Tolong itu. Lain kali kalau dipanggil nggak dengar, nggak ada keterangan, Mister nggak masukkan itu.
Ya. Biar tertib. Oke, terima kasih. Kamu sudah bergabung, tolong dengar. Jadi itu ya, tolong jangan dilupakan. Setiap siswa harus tahu. Ya, ya Excel. Ingat 3 jenis waktu tadi Excel. Ulang dulu Excel. Apa, Mister? 3 jenis waktunya diulang. Kronos, Ainos atau Aimas ya? Arimas. Bukan, Oh, bukan. Arigato. bukan. Arigato gozaimasu. Arionos, Arionos lagi. Tuh, kayak gini ini nih model ini gimana belajar kayak gini. lupa, Mister. Lupa dihafal, udah dibilang kemarin itu udah dihafal. Ya ingatnya kemarin, sekarang yang enggak. Aduh, Yesus mama sayangnya. Berikan aku kesabaran. Mana 3 jenis waktu aja kalian nggak ingat. Coba bisa tesin dulu. Mana Brilia? Ya, Mister. Coba sebutkan 3 jenis waktu tadi. Kronos, habis itu ada Apa? Kronos, Konos. Kairos. Kailos lagi. Yang Mister, benar. Mister, itu mulutnya apa? Kalau Brilia itu agak cadel, Mister, gak bisa ngomong L, Mister. Makanya kedengarannya kayak L, Mister. Oh gitu. Oh ya, sorry. Ulangi nak, ulangi. Kairos, Kronos, dan Terbalik, ulangi, terbalik. Kronos, habis Ya. itu Kairos, Ya. habis itu ya, Apa? Ionos, Aionos. Aionos. Ya, tolong perhatikan semuanya. Ya, semua bersuara. Setelah hitungan yang ketiga, sebutkan ketiga-tiganya dengan kencang, cepat, suara keras. Misalnya 1, 2, 3, Kronos, Kairos, Aionos. Gitu ya. 5 kali serentak semua. Aktifkan audionya sampai ingat. Awas lupa, nanti Mister keluarkan di tes itu. Termasuk artinya nanti Mister keluarin dengan cepat. Hidupkan audiomu sekarang. Mana ini belum aktif, ini masih ada yang tidur ini. Leo, mana ini Leo? Ini Mister kayak jadi bakul jamu ini manggil kalian. Tolong jangan biarkan pita suara Mister terrobek dan tersakiti. Ya. Aktifkan kamera dulu, Mister mau lihat mulut kalian. Nanti kalian pakai ini lagi. Ya, aktifkan kamera, Mister mau tengok mulutnya. 5 kali setelah hitungan ketiga. Kronos, Kairos, Aionos. Gitu dengan cepat ya. Tapi artinya sudah ada di kepalamu. Yang gitu ketahuan nanti mulut Mister ya. Mister lihat nanti yang enggak gerak beraturan. Keras ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kronos, Kronos, Kairos, Aionos. 5 kali. Kronos, Kairos, Aionos. Kronos, Kairos, Aionos. 2. Kronos, Kairos, Aionos. 3. Kronos, Kairos, Aionos. 4. Kronos, Kairos, Aionos. 5. Kronos, Kairos, Aionos. Kalian itu ya harus digitukan itu. Awas lupa lagi ya. Coba tes Kimi. Sendirian. Ulangi. Kronos, Kairos. Hah? Oh, kamu yang tadi amu tadi. Ulangi. Aionos. Kronos. Aionos. Kosmos. Ulangi. Kronos, Kairos, Aionos. Pintar. Gitu dong. Horizon. Hah? Apa? Apa? Apa kamu? Mau apa?
Harus bilang apa? Kamu bilang apa? Kamu kamera kamu mati, dibilang hidup mati terus. Kengken ini. Diaktifkan lah kameranya. Oh, Horizon ini ditanyain malah nanya apa? Kayak preman nih nanya Mister apa? Mana kameranya Horizon? Aktifkan dulu kamu dari tadi. Nah, gitu dong, ditanya Mister jangan apa? Ya Mister siap Mister gitu, jangan apa? Ayo sebutkan 3 jenis waktu tadi. Kronos. Nah, terus Terus itu nggak tahu nomor 2. nah, nggak tahu nomor 2 gini kan? Nomor 3 tahu? Ionos. Ionos, good. Nomor 3, nomor 2 Kairos. Mister kasih tahu, Mister ajarin ya, kalau diajak ngomong itu jangan kayak orang mau marah gitu. Apa? Kalau dipanggil misalnya Horizon, oh ya Mister, gimana Mister gitu, jangan apa? Ya ada apa? Kayak nagih hutang aja kamu, ada apa? Ya, tolong itu masukkan untuk Horizon ya nak. Kalau dipanggil guru jangan malah nanya balik, apa? Ya Mister gitu ya. Untuk semua guru itu, kamu latih kamu etikanya ya. Soalnya waktu Mister panggil kamu Horizon, Mister kaget, apa? Gitu. Mister kaget nih anak dipanggil baik-baik. Kok malah nanya apa? Ya. Oke, Mister pikir itu. Nah, Mister ingin evaluasi, ingin tanggapi tugas. Nah, memang hari ini terakhir, ya. Memang hari ini terakhir pengumpulan jam 8 malam di LMS. Tapi Mister lihat baru beberapa aja, nggak tahu apakah yang lain sudah selesai. Tugas agenda harian terkait dengan waktu Senin sampai Minggu. Sudah ada beberapa orang yang kumpul, Mister lihat, nah Grady pegang kepala dia, kan? Itu. Grady pegang kepala dia. Oh iya. Kayaknya kok nggak diingatin nanti malam nggak kumpul-kumpul tuh. Leo juga wajahnya kaget ya. Banyak yang belum selesai karena Mister cek tadi berapa? Paling 4 orang yang sudah kumpul. Terima kasih yang sudah kumpul ya. 4 atau 3 orang itu tadi. Mister lupa. Ya, Mister udah cek, wah ini baru 3 anak. Oke lah, memang waktunya sampai jam 8 malam. Takutnya kamu lupa nggak ngerjain. Jadi, Mister kasih kesempatan ini beberapa menit ini untuk kamu mengerjakannya. Ya, jadi kita sudah evaluasi 3 jenis waktu, Kronos, Kairos, dan Ionos. Ya, Mister sudah sampaikan itu secara berapi-api malahan minggu lalu ya. Mister pikir kalian ingat. Tolong jangan lupa dihafal itu. Ya, supaya nanti pada saat tes ingat. Ya, silakan yang belum selesai atau yang sudah kerjakan belum selesai silakan dikerjakan sekarang. Digarap. Ya. Yang sudah kumpul terima kasih, dievaluasi lagi. Coba dievaluasi, dihafal, diingat-ingat. Ya, minimal gini, minimal kamu bisa menerapkannya 90% dari apa yang kamu tulis. Jadi ini Mister harap ini bukan sekedar tugas doang. Jadi misalnya begini misalnya. Yang sudah kumpul nih, ya. Dia buat jam 8 malam belajar sampai jam 9. Itu di agenda ya, dia tulis. Tiba-tiba di faktanya di kehidupan nyatanya dia nggak pernah belajar jam 8 malam. Artinya itu hanya untuk tugas doang. Jadi ini percuma, jadi sebenarnya nggak kena sasarannya. Tujuan Mister kalian buat agenda itu supaya kalian terarah, fokus. Ya. Gitu. Paling tidak ada yang ngingatin kalian, sesuai agenda jam 7 malam aku harus belajar. Gitu ya. Oh, sesuai agenda jam 10 malam aku harus tidur gitu. Itu tujuannya itu supaya kalian bisa menghargai waktu. Kecuali urgen. Ya, misalnya kamu tidur jam 10 malam, tiba-tiba ada urgen yang mengharuskan kamu tidur jam 12. Itu enggak apa-apa. Dan urgennya kita harus lihat dulu, ngapain urgennya. Kalau begadang sia-sia ya jangan.
belajar dari Opa Roma Irama ya. Begadang jangan begadang. Ya kan? Kalau tiada artinya. Apalagi main game, banting saja HP-nya, gitu kan? Itu lagunya ya. Dan kalau begadang jangan tiap hari juga, nanti pendek umurmu ya. Seperti itu. Ya, Mister akhir-akhir ini juga mengalami itu dan Mister berusaha jam 10, jam 11 sudah mulai tidur. Ya, Mister takut nanti umur Mister jadi pendek ya. Begadang terus darahnya ini kan. Darahnya terkuras. Oke, Mister pikir sudah jelas pernyataan Mister ya. Silakan langsung diketik aja di Microsoft Office Word. Langsung di-download dari LMS juga boleh. Ya. Yang sudah kumpul silakan dibaca-baca saja, direnungkan dan bangun komitmen di hatimu untuk menerapkannya supaya ini tidak sekedar tugas doang. Ya, Mister sempat lihat bagus sekali ya. Ada yang buat jam 10 malam tidurnya. Hampir ada waktu untuk orang tua, ada waktu untuk belajar ya. Itu bagus. Ya, silakan. Nanti Mister tanya lagi ya. Oke, Mister langsung cek aja deh ya di LMS ini. Siapa aja yang tadinya udah kumpul lah. Ya, silakan. Sudah boleh dikerjakan. Oke, baik. Anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan suara Mistiur, silakan open kameranya. Kenes lagi di mana itu, Kenes? Kok ada kayak Ini bawa mejanya, Miss. Oh. Yuk, yang lainnya silakan open kameranya. Wih, Grady sudah ngantuk dia. Baru selesai makan misalnya. Selesai makan, ngantuk. Oke, baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Ada orang? Siang nih. Oke, hanya satu orang saja ya di kelas ini. Yang lainnya gentayangan semua. Siang. Oh. Oke, baik anak-anak, senang kembali bertemu dengan kalian. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oke, Miss akan memilih salah satu di antara kalian yang akan memimpin doa. Miss minta Grady. Karena dia ngantuk tadi, biar dia berdoa supaya tidak ngantuk. Ya, Miss. Teman-teman dan Mistiur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Kami bisa semua berkumpul di tempat ini. Tuhan berkati agar Engkau sertai kami semua yang berkumpul di tempat ini. Meskipun sekarang kami bersekolah, belajar secara online, tetap berkati kami ya Bapak. Berkati para murid yang akan terus belajar, dan juga berkati untuk guru-guru yang akan mengajar juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati kesehatan kami agar kami bisa terus bersekolah ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Grady yang sudah memimpin doa. Anak-anak masih berlaku bagi kita, siapa yang off kamera tidak izin, maka Miss akan keluarkan. Ya, jadi silakan semuanya on-kan kameranya. Saya lagi. Oke, Kelvin sepertinya dia izin tadi ya. Selebihnya silakan open kameranya. Kalau tidak izin ke Miss ya. Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita mau presensi dulu untuk mengawali pembelajaran kita. Bagi anak yang Miss panggil silakan jawab hadir Miss. Kesia. Hadir. Harrison. Hadir. Ida Bagus. Hadir, Miss. Marvel. Ada Marvel?
Dari tadi dari pembelajaran sebelumnya dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut Miss, sudah hilang entah kemana Miss. Oke. Udah join Miss, udah join Miss, cuma Miss. dia. Ada Itu orang. dia. Marvel. Halo. Itu dia. Kemana aja? Tadi mulai. Delay kayak pesawat aja. Grady, Tidak ada. Kenneth. Oh, tidak ada ya? Grady tidak ada tadi ya? Tidak ada Miss, tidak ada. Kenneth, oke. Wina, Hadir, Miss. Valerie, Hadir, Miss. Federica, Erika, Iya. Erika, David. Internetnya nge-lag. Oke, David, Hadir. Rena, Hadir, Miss. Excel, Hadir, Miss. Karni, Hadir, Miss. Kelvin, Hadir. Kimberly, Hadir, Miss. Vanessa, Hadir, Miss. Naomi, Hadir, Miss. Brilia, tumben gak ada dia. Ada kah? Brilia, Brilia tadi izin lift. karena Dia lagi di luar kota. oh dia izin nggak ya tadi? Brilia. Mungkin ada di chatnya tadi di kelas. Jadi Brilia itu sebenarnya dia tadi sempat masuk di Zoom kayaknya cuma beberapa pembelajaran aja Miss. Kalau nggak salah cuma di agama doang. Setelah itu pergi mungkin karena ada acara keluarga. Soalnya kan dia keluar kota karena Imlek Miss. Dia tidak beri ini. Dia hanya izin Mister, izin live. Soalnya mau ada acara. Ya saya tidak tahu. Oke, Valerie. Hadir, Miss. Oke, baik. Anak-anak dengarkan Miss baik-baik. Hari ini adalah pembelajaran terakhir mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Dan tentunya kita belum ada pengambilan tugas keterampilan, maka akan ada nanti tugas keterampilan. Ya. Lalu minggu depan hari Selasa kita akan adakan ujian harian, maka dengan itu silakan persiapkan diri kalian untuk ujian harian. Oke, nanti akan beberapa dari antara kalian kalau jadi PTM, maka kalian akan beberapa ujian di sekolah ya. Di mana ujian hariannya dilakukan langsung baru saat pembelajaran harus selesai sebelum kegiatan pembelajaran berakhir. Oke? Jadi silakan kalian belajar. Oke, hari ini Miss akan menjelaskan hal yang berhubungan dengan tugas keterampilan kalian yang menjadi materi terakhir untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, nah kita akan berbicara mengenai peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku. Nah, anak-anak kalau biasanya kalau keterampilan bicara waktu itu semester 1 kalian ada materi tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi baru pada kegiatan keterampilan adalah membuat teks deskripsi. Tapi untuk pembelajaran buku, fiksi dan non-fiksi, kalian tidak disuruh untuk buat buku. Tapi akan ada pembuatan peta konsep. Sebentar, tulisannya tidak bisa.
Oke. Untuk kalian yang mungkin jaringannya nge-lag, boleh off kamera, tapi izin ke Miss ya. Biar Miss nanti bisa tahu. Yang nge-lag, jangan dia bagus tapi dibilang nge-lag lah, benaran nge-lag nanti. Oke. Nah, untuk kita Miss sudah sampaikan bahwa untuk pembelajaran buku fiksi dan non fiksi kita tidak membuat buku, ya, keterampilan. Kalau keterampilan itu berbicara untuk membuat sesuatu, maka kalian tidak disuruh untuk buat buku, tapi kita akan bicara mengenai peta konsep, rangkuman, dan sinopsis. 3 hal yang berbeda. Tapi sebelum ke sana, Miss mau tanya, siapa yang sudah pernah buat peta konsep? Naomi, Wina, siapa lagi? Dedi. Yang lainnya? Belum pernah? Atau juga sering disebut bagan. Ya. Peta pikiran. Penamaannya saja yang berbeda, tapi kurang lebih dia seperti ini. Ya. Tapi tidak harus bentuk yang seperti ini. Oke, Wina juga sudah. Apa itu? Lihat, sebelum Miss jelaskan satu persatu. Peta konsep ini bisa kamu buat pada buku. Lihat, masih paham ya buku fiksi dan non fiksi kan? Masih? Buku fiksi apa saja? Buku fiksi apa saja? Novel? Kalian memang raja diam ya. Cerpen. Cerpen, kumpulan puisi juga boleh. Nah, ini berlaku untuk buku fiksi dan non fiksi. Paham? Sedangkan rangkuman dia lebih berfokus pada buku fiksi, non fiksi. Sedangkan sinopsis dia berlaku pada buku fiksi. Kurang lebih sama sebenarnya, sinopsis dan rangkuman ini tuh kurang lebih sama. Bedanya hanya di penamaan. Biasanya kalau kalian buka cerpen, novel gitu ya, kalian pasti novel yang paling sering. Novel itu biasanya di belakang halaman bukunya ada yang namanya sinopsis. Di bagian luar ya, ada yang namanya sinopsis. Jadi dia dibilang sinopsis, bukan rangkuman. Karena dia berbicara mengenai buku fiksi. Oke, satu-satu kita bahas. Yang pertama peta konsep. Marvel ngeri. Miss, saya ada tamu. Tamu apa Marvel? Miss aja ada tamu, Miss enggak ladenin, lebih utamakan kalian soalnya. Tamu apa ini? Ini ada tugasnya loh. Iya, Miss saya ada tamu. Iya, tamu gimana? Ngeri. Misalnya tamu Miss, saya pulangkan mereka soalnya. Nggak bercanda. Oke, peta konsep atau garis lurus merupakan garis besar informasi. Jadi inti dari sebuah teks, ya, di mana dia disajikan dalam bentuk garis, di mana garis itu saling berhubungan. Miss, apakah cuman garis lurus seperti ini? Tidak. Sekarang sudah zamannya modern ya. Kita sudah bisa bervariasi. Pernah lihat, Miss sebentar tunjukkan kepada kalian bentuk dari peta konsep ya. Sangat menarik sekarang ya. Boleh dibuat secara digital, boleh tidak. Kemarin juga saat kalian buat learning cycle itu juga bagian dari peta konsep, ya. Itu bagian dari peta konsep, hanya saja bentuknya yang berbeda. Bentuknya bervariasi. Miss tunjukkan kepada kalian. Lihat, seperti ini, ya. Ini saling berhubungan nih. Yang menjadi inti pokoknya mengenai organisasi komputer, lalu dia cabang-cabangnya. Ini sangat kreatif ya. Lagi coba
Dan masih banyak lagi. Kalau kalian searching di Google itu sangat banyak variasinya. Bisa kalian sajikan secara online, kalian buat secara online atau digital, bisa juga dengan cara tulis tangan. Waktu itu dari sastra itu punya Grady itu kreatif, bagus. Ya, karena waktu itu Grady bagian dari talent sastra, punya Naomi juga ya. Waktu itu Naomi juga karena dari sastra. Karena mereka bergabung sastra, makanya Miss tahu. Yang lainnya nggak tahu karena kalian tidak kirim ke Miss ya. Itu juga bagian dari peta konsep. Jadi seperti ini. Jadi judul utamanya, di mana di sini ada kiat memandu acara. Kalau kita belajar kemarin mengenai learning cycle, ya learning cycle, lalu di sana ada tahap-tahapnya, ada 6 atau 5 itu, 6 ya. Ada planning, ada apa lagi itu? Ada exploring, planning, reflecting, terus Ya. saya lupa. Doing dan lain sebagainya kan? Itu. Nah, dia dibuat lingkaran karena mereka hubungannya adalah berbicara tentang tahap. Jadi dia dibuat lingkaran. Sebenarnya variasi kalian saja. Nah, lihat di sini kiat memandu acara, judulnya itu. Nah, kiat untuk memandu acara dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama moderator dan MC. Ya. Lalu orang pengen tahu MC ini apa? Dilihat pengertiannya apa, nanti dibuat di sini. Pengertiannya adalah titik ini. Lalu kualifikasi MC, gimana perannya, rincian tugasnya apa saja. Ada waktu itu Miss pernah buat yang digital. Jadi seperti ini. Jadi diklik di sini, pakai komputer diklik, muncul pengertiannya. Diklik kualifikasi, dia muncul keterangan-keterangannya. Kalau ada yang bisa buat begitu, bagus. Nilainya Miss yakin bagus sekali ya. Oke, mengenai peta konsep. Sejauh ini apakah kalian mengerti anak-anak? Udah ya, orang kalian sudah sering buat peta konsep. Nah, cuman saja bedanya kan kita buat peta konsep dari buku fiksi, ya. Oke. Selanjutnya, buku fiksi dan non fiksi, maaf. Selanjutnya mengenai sinopsis, ya. Sinopsis. Siapa yang sudah pernah baca sinopsis? Biasanya kalau dia novel, dia di halaman belakang. Ya, sinopsis itu adalah ringkasan cerita sastra. Jadi kalau contohnya buku asli dan plus sinopsis, biasanya halaman buku aslinya contohnya 80 ya, 80 halaman. Maka sinopsisnya harus 1 halaman. Nah, nanti kalian akan ada membuat sinopsis, jadi persiapkan kalian buku-bukunya. Miss sudah selalu ingatkan kepada kalian untuk mempersiapkan buku ya. Nah, apa langkah-langkah ya? Langkah-langkah untuk membuat sinopsis. Yang pertama, lihat ini, sinopsis dia berbicara mencakup ringkasan cerita dari awal sampai akhir bagian. Makanya pada sinopsis itu yang dipermainkan adalah alur. Alur ceritanya, jalan ceritanya bagaimana. Ya, itu yang menjadi bagian pokok dari pembuatan sinopsis. Kalau alurnya sudah salah ya, kamu akan cerita aslinya akan luntur ya. Nah, cara untuk membuat sinopsis apa? Baca keseluruhannya. Maka nanti anak-anak kalau kalian disuruh membuat sinopsis, pastikan buku itu sudah kamu baca. Makanya kemarin-kemarin Miss selalu ingatkan untuk cari buku yang pernah kalian baca. Lalu catat bagian pentingnya. Catat bagian penting dari buku tersebut. Setelah itu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ingat, setebal apapun bukumu, sinopsisnya hanya 1 halaman. Oke? Selanjutnya ada aturan.
Jadi pembuatan sinopsis ada aturan mainnya. Apa? Baca buku fiksi keseluruhan secara teliti. Pastikan kamu baca semuanya dengan teliti. Lalu perhatikan gagasan asli pengarang. Ya, cerita dari buku yang kamu baca itu gimana? Ya, perhatikan jangan sampai saat kamu buat sinopsis berubah ceritanya. Ya, contohnya kalian baca buku legenda mengenai terbentuknya Danau Toba contohnya, atau Danau Batur lah, yang di Bali aja ya, Danau Batur. Setelah kalian baca lalu kalian buat sinopsis, malah ceritanya lari dari cerita yang kalian baca. Nah itu bukan bagian dari sinopsis namanya, itu kamu ngada-ngada namanya, buat sendiri, ciptain sendiri ya. Lalu isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku. Artinya apa? Seperti yang Miss katakan, jangan sampai buku aslinya berbicara tentang maling kundang gitu ya. Malah maling kundang itu dia berbicara dia tidak taat kepada orang tuanya. Lalu setelah sampai di kamu buat sinopsis, malah orang tuanya yang kamu salahkan ya. Jadi kayak kalian putar ceritanya sehingga cerita aslinya atau isi bukunya malah hilang. Lalu perhatikan urutan ceritanya. Urutan ceritanya harus jelas. Jangan sampai contohnya dalam ceritanya itu bicara tentang ibunya membawa anak ke rumah. Lalu kamu balikkan ceritanya. Jadi jalur ceritanya dibawa ke rumah lalu dimandikan gitu kan. Lalu kalian salah, mandikan dulu bawa ke rumah, kan udah beda. Jadi kayak cerita dari awalnya dia dimandikan dulu, didatangin ke rumah dulu baru dimandikan. Datang kalian balikkan, mandi dulu dia baru dibawa ke rumah, udah beda ceritanya. Berarti begitu sudah mengubah cerita urutan. Ya, urutan dari cerita sinopsis. Lalu sajikan sinopsis menggunakan bahasa yang efektif, bahasa yang mudah dipahami orang lain. Kalau bicara buku fiksi, kita tidak berbicara tentang kita tidak berbicara mengenai bahasa baku. Kalau buku sastra itu enggak ada bicara tentang bahasa baku ya. Di sana sah-sah saja bahasanya, bisa campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada kutipan-kutipan lain, itu sah-sah saja. Namanya itu adalah variasi atau bagian dari imajinasi. Sejauh ini mengerti? Mengerti anak-anak? Yang lainnya? Yang lainnya mengerti? Miss, bahasanya tadi itu jadi boleh campur gitu. Oke, bahasanya kamu buat semenarik mungkin. Lihat, kalau kalian pernah pergi ke Gramedia atau toko buku lainnya, lalu kalian ingin beli buku, ya, buku karena di sini bicara buku fiksi, contohnya novel ya yang ada sinopsis, novel. Nah di balik belakangnya itu kan ada sinopsisnya. Pernah lihat? Pernah? Tak. Enggak, weh, kalian harus pergi ke Gramedia, enggak usah beli bukunya. Pergi dulu ke Gramedia atau toko buku lainnya, silakan lihat sinopsisnya. Nah, itu bahasanya mana? Ya. Yang di belakang buku gitu ya, Miss? Iya, dia ada di belakang. Kalau kalian sekarang ada novel yang ada sinopsis, cerpen enggak ada. Novel, dia bagian belakang biasanya dia ditulis sinopsis. Dia cerita singkat tentang buku tersebut. Cerita dari buku itu. Nah, apakah bahasanya boleh campur Miss? Boleh. Ya, tapi kamu sesuaikan dengan isinya. Jangan sampai contohnya sinopsismu ragam bahasanya bervariasi sedangkan di isinya tidak. Ya. Orang biasanya kalau Miss mau beli novel,
Lalu Miss belum tahu cerita dari novel tersebut, Miss lihat di baliknya itu ceritanya nanti seperti apa, karena dia berbicara tentang ini tadi. Awal, ya. Jadi sinopsis itu dia mencakup ringkasan cerita awal. Ringkasan, berarti diperpendek. Ringkasan cerita awal sampai akhir. Jadi kamu sederhanakan. Nah, contohnya kalau Miss cerita tentang pembentukan legenda. Ini legenda tapi sudah dibukukan ya. Jadi cerita legenda, lalu Miss ceritakan kepada kalian ya tentang legenda pembentukan Danau Toba. Miss tidak akan ceritanya Miss itu hampir sama dengan sinopsis. Kenapa? Karena Miss tidak akan menceritakan secara detail seperti cerita aslinya, tapi tidak menyimpang dari isinya. Jadi isinya sama, tapi bahasanya tidak semuanya Miss sampaikan. Contohnya cerita aslinya tadi Miss katakan 90 halaman, sedangkan kamu kita buat sinopsis itu paling banyak itu 1 halaman. Jadi nanti kalau kalian buat sinopsis ya paling banyak ya 1 halaman. Tidak boleh lebih. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi harus disesuaikan, sinopsis itu harus disesuaikan. Jangan sinopsismu variasi bahasanya banyak, padahal isinya tidak. Oke, dan yang paling utama di sinopsis itu harus mudah dipahami. Itu menjadi sistem berguna untuk menarik perhatian dari pembaca. Sebentar Miss minum. Sejauh ini mengerti anak-anak? Oke, terakhir ikhtisar ya. Ikhtisar ini lihat menurut KBBI sebentar. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar mungkin bagi kalian ini adalah suku kata yang baru. Ya. Ikhtisar berarti pandangan secara ringkas. Ya, secara ringkas. Ringkas itu berarti hal-hal penting. Atau dia juga dikatakan sebagai ringkasan. Ringkasan itu adalah hasil meringkas atau ikhtisar, singkatan cerita. Ikhtisar disebut juga dengan rangkuman. Oke? Berarti secara tidak langsung ikhtisar itu disebut juga ringkasan atau juga disebut dengan rangkuman. Paham? Oke, ikhtisar bentuk ringkasan dari suatu bacaan. Berarti harus ada bacaan lalu kamu buat ikhtisar. Merangkum suatu bacaan berarti memendekkan bacaan. Sama dengan tadi sinopsis ya. Sinopsis. Sebenarnya dengan rangkuman atau ikhtisar tadi sama saja. Dia pemendekan ya, meringkas ceritanya. Langkah-langkah meringkas baca dengan teliti, hampir sama tadi dengan sinopsis ya. Baca, setelah itu tentukan ide pokoknya. Ya, ide pokok atau hal-hal penting. Ya, ide pokok berbicara hal-hal penting, setelah itu ya catat bagian-bagian penting itu, lalu kembangkan, laraskan dan perbaiki kalimat-kalimat sesuai dengan paragraf yang padu dan layak sebagai ikhtisar baca. Jadi kurang lebih ikhtisar itu sama dengan merangkum, sama dengan ringkasan. Sejauh ini kalian mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Yang lainnya? Jadi sama aja dong, ikhtisar sama itu sinopsis. Ya, secara tidak langsung hampir sama, Nak. Cuman bedanya gini, penyebutan ikhtisar itu berlaku untuk buku non-fiksi. Ya, sedangkan sinopsis itu hanya berlaku pada buku fiksi. Jadi orang tidak pernah bilang gini, apa ya rangkuman dari buku novel tersebut. Tidak, biasanya dibilang sinopsis.
Jadi kalau suatu saat contohnya ada orang apa ya rangkuman dari buku fiksi novel Dylan gitu. Oh, bukan ikhtisar namanya, tapi sinopsis. Ya. Dari cara pembuatannya pun tadi cara membuat sinopsis dan cara membuat ikhtisar kan sama. Tentukan hal-hal baik hal-hal pentingnya. Cuman hal penting di buku non fiksi kan namanya gagasan pokok. Oke? Sedangkan kalau dia di buku fiksi namanya cerita atau alur. Paham? Paham? Anak-anak? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, Miss akan jelaskan tentang penugasannya. Jadi Miss akan berikan kalian tugas ya berhubungan dengan materi yang Miss jelaskan hari ini. Ya, yaitu bicara mengenai peta konsep, sinopsis, dan yang terakhir adalah ikhtisar atau rangkuman atau ringkasan juga boleh. Miss akan share kepada kalian sebentar. Tugasnya kelas 7C. Sebenarnya Miss sudah buat di LMS, tapi Miss akan jelaskan dulu. Sebentar, anak-anak. Ini silakan didengar dengan jelas supaya tidak jadi salah ya. Yang pertama ini adalah tugas keterampilan. Ya, tugas keterampilan waktu pengumpulannya sampai tanggal 9 Februari. Artinya kamu mengerjainnya kurang lebih nggak nyampe seminggu ya. Sekarang hari Kamis, hari Rabu kamu sudah harus kumpul. Ya. Nah, yang pertama siswa menentukan satu buku fiksi. Oke. Jadi kalian siapkan satu buku fiksi, lalu baca, setelah itu buat sinopsisnya. Paham? Jangan lupa cantumkan identitas buku. Identitas buku itu judul bukunya apa, nama pengarangnya siapa, ya, kota terbit, tahun terbit, penerbit buku. Paham? Yang pertama ini kalian mengerti? Jadi kalian cari, Miss sudah minta kepada kalian untuk cari bukunya, mulai dari saat pembelajaran kita Miss sudah katakan silakan siapkan kalian satu buku fiksi untuk kalian analisis. Lalu baca buat sinopsis. Paham ya? Satu ini sudah mengerti? Lalu yang kedua baca buku non fiksi. Bukunya ditentukan oleh guru, lalu buat peta konsep atau rangkuman. Jadi kamu milih. Kamu silakan pilih mau buat peta konsep atau mau buat rangkuman. Tadi Miss sudah jelaskan peta konsep seperti apa, rangkuman seperti apa. Nah, nanti kamu tentukan kamu mau buat peta konsep atau mau buat rangkuman. Satu saja. Yang terdapat pada modul pembelajaran mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kamu buat nanti peta konsep atau rangkuman dari buku modul pembelajaran bahasa Indonesia yang Miss share dari LMS, bagian unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Khusus untuk peta konsep boleh kamu buat secara digital. Ya. Lalu hasil kerjaan tidak boleh hasil copy paste dari internet. Sinopsis dan juga rangkuman atau peta konsep tidak boleh diambil dari internet. Hasil kerjaan dikumpul di LMS, bentuknya PDF dan JPG. Ya, Grady? Mas,
Miss, itu peta konsepnya harus dibuat secara digital. Diberikan kebebasan, boleh disajikan secara digital atau dibuat sendiri juga boleh. Asalkan Oke. nanti kalau kamu contoh anak-anak kalian tulis tangan atau gambar sendiri atau buat sendiri, pastikan kalau foto itu bagus supaya nanti bisa kelihatan. Yang lainnya ada pertanyaan? Miss, Grady ada satu lagi. Ya, Grady dulu baru nanti satu lagi. Apa Grady? Di situ kan tugasnya kan kita ada menentukan satu buku fiksi, terus setelah itu membaca satu buku non fiksi yang ditentukan oleh guru. Nah, itu berarti kita tugasnya ada 2 ya, Miss? Iya, Oke. 2. Nanti hasil kerjaan kalian boleh disatukan atau mungkin dipisah, tidak apa-apa. Asalkan tidak lebih dari 5 dokumen saja ya. Kalau lebih dari 5 tidak bisa. Intinya Miss harap dari kalian cuma 2 kerjaan satu. Yang satu kamu buat sinopsis, yang satu lagi boleh buat peta konsep atau buat rangkuman. Nanti Miss tunjukkan di mana bagian modul pembelajaran ini ya, yang modul ini. Nanti Miss tunjukkan kepada kalian karena kebetulan tidak ada halamannya. Oke, siapa tadi yang bertanya? Saya, Miss. Ya, Wina. Silakan Wina. Miss, jadi nanti Miss kasih modul pembelajaran yang mengenai buku fiksi dan non-fiksi, kita baca, habis itu kita tentuin unsur-unsurnya ya, Miss. Iya, bukan. Miss kasih, ini modul pembelajaran yang Miss kasih, yang Miss beri kepada kalian. Sudah kalian download itu? Modul kita. Oke, Miss langsung tunjukkan saja. Modul pembelajaran yang kita pakai, yang Miss share kepada kalian, sudah kalian download? Oke, atau Miss tunjukkan saja. Ini modulnya. Masih ingat ya? Jangan-jangan kalian lupa lagi modulnya. Nah, yang kalian buat rangkuman atau peta konsep itu ini. Jadi kalian sajikan ini dalam bentuk rangkuman atau kalian sajikan dalam bentuk ringkasan, peta konsep atau ringkasan. Jadi dari sini analisis unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi sampai di sini. Sampai di ini indeks. Oke? Ada yang belum paham? Miss, Ya. jadi kita kan baca yang itu, habis itu kita tentuin pakai peta konsep atau rangkuman tentang unsur-unsurnya, Miss. Ya. Jadi contoh biar Miss berikan kepada kalian. Ini bicara tentang analisis unsur-unsur. Nah, coba kalau kamu baca, kamu akan bisa mengerti buat. Tapi Miss buat peta konsep ya. Kalau rangkuman kan tinggal kamu ringkas ini kan. Kalau peta konsep, contoh analisis unsur buku. Batasi sampai di buku supaya kamu bisa bagi 2 lagi. Buku terbagi atas apa? Unsur terbagi atas 2. Nih ya, unsur buku fiksi. Lalu baca lagi di bawah ada pembagiannya ya. Atau contoh unsur buku fiksi. Lalu berarti di sini pasti ada unsur buku non fiksi. Lalu setelah itu unsur buku fiksi terbagi atas berapa? Coba kita lihat. Jadi kamu membuat peta konsepnya itu berdasarkan cerita ini, berdasarkan teks ini. Lalu unsur, oke, ini masuk dia unsur nih ya, unsur buku fiksi. Di mana dia terbagi atas berapa ini? Unsur, berarti dia terbagi atas intrinsik. Lalu berarti ada ekstrinsik. Lalu dibagi lagi. Ya, intrinsik terbagi atas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, lalu contohnya yang ada anggotanya lagi atau jenisnya kan, Miss geser sampai sini dulu. Alur. Lihat, bagian alur
Ada terbagi atas berapa? 3. Lalu kamu buat lagi 3. Maju, lalu mundur, lalu campuran. Lalu ada lagi penokohan. Lihat berdasarkan teks ini penokohan gimana? Penokohan terbagi atas 2. Jadi tarik lagi protagonis dan antagonis. Paham? Paham anak-anak? Jadi berdasarkan teks ini kamu buat peta konsep. Paham? Ada yang mau bertanya? Miss, ini dari Ya. halaman berapa sampai berapa Miss modulnya? Ini enggak ada halamannya nih modulnya nih modul. Coba lihat bagian B. Bagian B analisis unsur buku fiksi. Coba kalian download dulu bukunya. Bagian B doang Miss, yang dibuat peta konsepnya. Iya, tapi bagian B ini panjang ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5 halaman itu. Sampai di indeks itu ya? Iya, sampai di indeks ini. Oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya sampai di indeks ini? Ya, Brina. Kalau yang buku non fiksi itu cuma baca pas pelajaran atau dibuat sinopsisnya juga? Ini kan buku non fiksi, Nak. Bukan yang tugasnya itu loh, yang nomor 3. Kan tulisannya baca buku non fiksi. Iya, baca buku non fiksi. Bentar, bis stopkan biar jelas kalian. Oke, nomor. Nah, buku non fiksi itu adalah modul yang ya, ini sambung nomor 3 ini sama dengan nomor 4. Kan modul pembelajaran ini adalah buku non fiksi. Paham nggak? Paham, Miss. Jadi buku non fiksi kan ditentukan guru. Nah, yang Miss tentukan itu adalah modulnya. Jadi baca buku non fiksi yaitu modul pembelajaran. Oh, mungkin jadi bingung kalian ya. Mungkin baca modul. Oke? Artinya kenapa Miss buat ditentukan oleh guru supaya kalian tidak cari-cari buku non-fiksi. Lalu nanti supaya Miss bisa pastikan apakah kalian benar-benar meringkas atau copy-paste dari internet ya. Oke, apalagi yang mau ditanya? Kalau dua-duanya dibuatnya PDF boleh? Boleh. Contohnya sinopsis, PDF, lalu peta konsep atau mungkin kamu buat rangkuman, kamu PDF kan boleh. Jadi 2 dokumen boleh, jadi 1 dokumen juga boleh. 1 file dokumen, 1 file. Jadi contohnya ada yang memilih membuat sinopsis, pasti ya, sinopsis semua. Lalu kamu mau buat peta konsep gitu. Tapi peta konsepnya kamu buat langsung lewat Word. Jadi bisa kau PDF-kan. Jadi 1 file dia. Oke, boleh. Atau mau pisah, 1 bentuk PDF, 1 bentuk JPG. Boleh. Dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah? Sudah. Yang lainnya, oke, misalkan tanya satu persatu. Kenes, untuk buku non fiksi, kamu mau buat apa? Peta konsep. Peta konsep. Grady? Kemana kok Grade?
Non fiksi atau fiksi, Miss? Non fiksi. Kemungkinan sih peta konsep. Oke. Apa yang punya saya, Miss? Mobil panahnya. Oke. Kesia? Apa, Nak? Kamu buat apa nanti, Kesia? Yang non fiksi. Non fiksi. Belum tahu, Mas. Oke, belum tahu. Naomi? Bukan non fiksi. Sinopsis itu semua kalian buat. Yang non fiksi kan ada pilihannya buat rangkuman atau buat peta konsep. Kamu mau buat apa? Hah? Rangkuman. Brina? Peta konsep. Peta konsep. Harrison? Harrison? Buat apa? Belum tahu. Belum tahu. Marvel? Buku fiksi. Buku non fiksi kamu buat apa? Lagi saya pikirkan. Paham nggak sebenarnya? Saya curiga kamu tidak paham. Kalau buku fiksi membuat apa kamu disuruh tadi, Marvel? Untuk buku fiksi buat apa? Nah, ini saya curiga yang kayak gini-gini. Marvel. Untuk buku fiksi buat apa? Marvel. Sinopsis. Ya Allah, ampunilah dia. Kamu cari, Marvel, bagusin dulu kameramu, biar Miss jelaskan. Bagusin kameramu, kurang itu. Dia cuma muncul kepala doang, soalnya saya tadi lihat dia pakai kaos putih saja, Miss. Nggak apa-apa, saya nggak butuh ini. Marvel. Dengar Marvel, kamu cari satu buku fiksi. Buku fiksi itu bisa cerpen, bisa novel, ya. Lalu buat sinopsisnya. Oke, itu tugas pertama. Yang kedua, Miss sudah kasih modul pembelajaran. Lalu lihat bagian unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Lalu kamu mau milih peta konsep atau rangkum? Kamu pilih mana? Merangkum atau buat peta konsep? Peta konsep. Peta konsep. Jadi kamu nanti sajikan peta konsep berdasarkan modul pembelajaran di bagian unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Oke, Marvel? Ya, Miss. Kamu kalau tidak mengumpulkan tugas lagi nanti Miss ini kamu ya. Miss panggil nanti kamu. Guswin? Guswin? Ya, Miss. Kamu mau buat apa untuk buku non fiksi? Peta konsep. Peta konsep. Brina? 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 Iya, Miss. Kamu nanti buat apa, Nak? Yang non fiksi. Yang non fiksi. Saya tadi udah ditanyain. Rangkuman ya? Saya jawab peta konsep, Miss. Oke, Rena? Konsep. Leo? Peta konsep mungkin. Wina? Peta konsep. Excel? Peta konsep, Miss. Valerie? Peta konsep. Kimi? Kimi? Apa Kimi? Peta konsep, Miss. Karni? Peta konsep.
Erika, Peta konsep. Kelvin, saya dengar aja malas ngomong lagi di mobil. Ya Tuhan, diampun. Bisa bilang malas gitu ya? Oke. Nah, anak-anak sudah jelas sampai di akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Saya mohon ke ketua kelas, mohon diinfokan mengenai ujian dan juga tugas kepada teman-temanmu yang tidak hadir atau yang mungkin tadi ada masalah jaringan ya. Tolong diingatkan ya. Oke, ketua kelas. Oke, baik. Kita akhirnya sampai di sini, kita tutup dengan doa. Izinkan Miss Tir untuk pimpin doa, Miss pimpin secara Kristen, yang lainnya boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh belajar bahasa Indonesia. Serahkan setiap apapun yang sudah kami pelajari boleh berguna bagi masa depan anak-anak kami Tuhan. Tuhan, pembelajaran selanjutnya berserahkan kepadamu, biarlah anak-anak kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak semuanya, sampai ketemu di hari Selasa. God bless you. Dah. Halo, selamat siang anak-anakku. Apa kabar? Miss ini harap selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun di siang hari ini jam terakhir, tahan 1 jam lagi kita mau menyelesaikan pelajaran IPA di siang hari ini ya. Baik anak-anak, kita akan awali dengan doa. Oke, Cis ya pimpin kita dalam doa. Silakan Cis ya. Tuhan Yesus, salam berkati Miss yang mengajarkan kami agar kita semua tidak ada yang lag dan jaringan yang bermasalah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, agar kami bisa memahami apa yang diajarkan Miss Tiani. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Terima kasih Cis ya sudah berdoa untuk kita semua. Sudah berdoa untuk Miss Diani dan kita semua ya. Baik anak-anakku, hari ini jam terakhir ini kita akan gunakan untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Bab yang pertama ya. Silakan anak-anakku login LMS Sunas Daud. Oke, sudah. Sini tunggu ya. Silakan login LMS Sunas Daud. Yang sudah bereaction thumbs up. Iya, terima kasih. Erika, Kines, Rena, Grady, Kuswin, Cisia. Anak-anak, iya, Rena sudah. Anak-anak, kalau anak-anakku sudah login LMS Sunas Daud, muncul tampilan berikut, sudah terlihat ya. Oke. Sebentar anak-anak, maaf tunggu sebentar. Oke, ya sudah terlihat ya. Klik bab 1. Nah ini terlihat dalam bentuk asesmen pekerjaan sekolah bab 1 sistem organisasi kehidupan. Klik, ya. Itu ada filenya dalam bentuk PDF anak-anak, boleh diklik ya. Karena ini merupakan pekerjaan sekolah, jadi anak-anakku selesaikan hari ini. Oke ya, kemudian dikumpulkan hari ini, batas waktu sampai pukul 1 siang untuk pengumpulannya. Oke, jadi dikerjakan, jangan ditunda supaya tugas-tugasmu tidak menumpuk ya anak-anak, semangat mengerjakannya ya. Oke ya, sudah dilihat? Soalnya dalam bentuk esai ya, anak-anak kerjakan. Oke ya, boleh langsung anak-anakku ketikkan jawabannya dengan menggunakan Microsoft Word, boleh. Kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian dikumpulkan ke LMS Sunas Daud. Atau bisa juga anak-anakku tulis tangan. Ingat pada saat tulis tangan gunakan ballpoint tinta warna hitam
supaya Miss Yeni bisa melihat dengan jelas ya huruf yang anak-anakku tuliskan. Tolong tulisannya perhatikan ya, supaya mudah terbaca anak-anak ya. Oke ya, bisa dipahami? Oke, thank you Grady. Langsung prediction thumbs up. Bisa dipahami anak-anakku? Thank you Naomi. Thank you Rena. Thank you Kenneth. Thank you Goswin. Thank you Valerie. Baik anak-anakku, silahkan mengerjakannya ya. Semangat, Tuhan memberkati. Anak-anakku kelas 7C, Miss Yeni ingatkan kembali, pengumpulan pekerjaan sekolah IPA untuk hari ini dikumpulkan sampai pukul, batas pengumpulannya sampai pukul 1 siang hari ini ya. Untuk anak-anakku yang sudah mengumpulkannya, oke, berarti sudah aman ya, tidak ada tugas yang menumpuk. Untuk anak-anakku yang tahap mengerjakan, ayo semangat diselesaikan segera supaya tidak numpuk tugasnya ya, dan dikumpulkan hari ini. Ingat batas waktunya sampai pukul 1 siang. Oke ya anak-anak, baik kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih kami sudah menyelesaikan tugas kami itu semua karena anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga kami mampu menyelesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan untuk kami yang masih tahap mengerjakan, berikan semangat bagi kami, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik, kami bisa mengumpulkan tepat waktu, dan kami bisa menyelesaikan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Miss Yeni ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.